Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Teksnara Dewi, presensi 51 dengan NIM 2311031294. Nah, jadi di sini saya akan memberikan sebuah video mengenai pembelajaran bagaimana cara mengajarkan materi tentang bentang alam Indonesia, yaitu materi kelas 3 SD IPAS. Nah, jadi di sini saya sudah bersama dengan satu orang siswa. Bisa perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Desa Putri Wida Dewi, bisa dipanggil Yutia. Oke. Nah, Yutia, jadi sekarang kita akan belajar tentang bentang alam Indonesia. Nah, sebelumnya Yutia sudah tahu apa itu bentang alam? Belum tahu. Nah, jadi di sini ada bisa dilihat dulu ada beberapa contoh bentang alam. Nah, ini sudah dilihat ada apa? Gunung, sungai, pantai. Nah, jadi itu merupakan salah satu bentuk dari bentang alam. Kemudian, nah jadi bentang alam itu kita bisa lihat bahwa bentuk di permukaan bumi itu tidaklah rata dan mulus. Jadi ada yang berkelok-kelok jalannya, ada yang jalannya naik, ada jalannya turun. Nah, jadi ada daerah yang menonjol, cekung, berisi air, dan ada yang kering juga. Nah, jadi bentang alam itu adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk di permukaan bumi. Nah, dalam bentang alam ini ada yang dinamakan dengan dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, dataran rendah adalah tempat yang dimana menyediakan tempat untuk tinggal manusia, misalnya untuk bertani dan untuk bertempat tinggal. Nah, dataran rendah ini biasanya terdapat di daerah pesisir, seperti tempat kita tinggal. Di mana namanya ini rumahnya? Di Batuan. Nah, jadi ada juga di daerah pesisir seperti di pantai, seperti itu. Nah, untuk di dataran rendah suhunya seperti apa? Di tempat kita tinggal suhunya bagaimana? Apakah panas atau dingin? Biasanya kalau di pantai seperti itu. Suhunya panas. Nah, jadi kalau di dataran rendah itu suhunya panas ya. Nah, terus untuk tumbuhan yang bisa hidup di dataran rendah itu ada tumbuhan seperti apa? Ada padi, ada jagung. Kemudian ada juga misalnya kita ada menanam pohon untuk canang, itu namanya bunga pacah. Tahu? Ya, itu bisa digunakan ditanam di dataran rendah. Nah, kemudian di dataran rendah ini bisa dimanfaatkan untuk peternakan, pertanian, tempat kita tinggal, perumahan, dan juga perindustrian. Nah, kemudian ada yang namanya dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu adalah tempatnya di pegunungan. Jadi contoh tempatnya itu tempat Yutia gini ibunya tinggal. Di mana ibunya tinggal? Kintamani. Nah, itu termasuk di dataran tinggi. Jadi suhu di sana bagaimana? Sangat dingin. Jadi sejuk dan sangat dingin. Nah, biasanya kalau di Kintamani itu ada tanaman apa? Buah-buahan apa misalnya? Ada Strawberry lagi? Durian ada lagi? Jeruk ya, paling banyak itu jeruk ya di Kintamani ya. Iya. Terus di Kintamani itu atau di dataran tinggi biasanya digunakan untuk berkebun. Kebunnya itu ada tadi seperti saya bilang, itu ada kebun stroberi. Kemudian di sana itu biasanya digunakan sebagai objek wisata. Jadi kita bisa ke sana bermain untuk memetik stroberi. Nah, di sana juga ada biasanya kalau di dataran tinggi itu biasanya ada perkebunan seperti teh, cengkeh, sayuran, dan buah-buahan seperti jeruk tadi. Kemudian ini contoh dari foto dataran tinggi, bisa dilihat. Ini ada apa aja? Sungai. Ini bukan sungai, ini danau. Ini danau, Gunung. Dan ini ada seperti sayong namanya, kayak yaitu jadinya suhunya itu jadinya sangat dingin. Kemudian ini ada di dataran rendah. Di dataran rendah itu banyak sekali tempat perumahan, tempat tinggal, dan ini juga di pesisir
pantai seperti itu. Dan suhunya itu sangat, kalau mataharinya terik itu suhunya bagaimana? Sangat dingin. Sangat panas. Iya. Kemudian, nah selanjutnya itu ada adaptasi. Nah, setiap makhluk hidup yang ada di permukaan bumi seperti kita ini selalu beradaptasi dengan lingkungan. Misalnya adaptasi itu merupakan penyesuaian diri terhadap suatu keadaan. Misalnya ada gunung di tempat gunung. Misalnya contohnya itu di gunung di Jayawijaya di Papua, itu di sana suhunya sangat dingin sekali, sangat dingin, dan terdapat banyak air dan es. Kemudian berbeda dengan kondisi di gurun. Di gurun itu pasti sangat panas, sangat sekali panas, sangat panas dan gersang dan sulit untuk mendapatkan air. Nah, contohnya juga itu perbedaan tentang di Kintamani dan di rumah kita. Jadi di Kintamani itu suhunya sangat dingin, di sana itu gampang sekali untuk mendapatkan air, sedangkan di kita itu susah untuk mendapatkan air dan sangat panas. Kemudian bagaimana cara Yitya beradaptasi misalnya di Kintamani kalau di dataran tinggi itu? Misalnya kalau dingin Yitya ke sana pakai baju apa? Tebal. Ya, bajunya itu pakai jaket tebal. Di sana itu karena dingin. Kemudian kenapa Yitya pakai jaket tebal? Supaya apa? Karena dingin, jadi pakai jaket tebal untuk menghangatkan tubuh agar tidak kedinginan, agar bisa bertahan hidup. Nah, kemudian di sana juga kalau dingin-dingin minumnya minum apa? Paling enak. Kalau dingin-dingin Minuman kopi dan teh panas. ya, yang panas-panas itu bisa menyejukkan tubuh. Kemudian kalau di sini di Batuan itu kita kalau pakai baju itu pakai apa? Baju apa? Baju Tipis. ya, baju tipis, pakai kaos, pakai baju tipis. Iya. Karena di sini itu panas, jadi supaya tidak panas dan tidak gerah seperti itu. Kemudian kalau biasanya kalau panas-panas di sini sukanya makan apa atau minum apa? Yang Es krim. es krim boleh, jadi Sui. mixue ya, es krim mixue. Terus makan es buah dan minuman yang menyegarkan, bisa menyejukkan tubuh. Teh sangat dingin. Ya, teh dingin, es teh ya. Iya. Nah, jadi tadi Yitya sudah belajar tentang bentang alam di Indonesia. Contohnya ada apa aja tadi? Sungai, ada danau, gunung, sawah, dan pantai juga ada. Nah, dan bagaimana juga Yitya beradaptasi di dataran tinggi itu menggunakan jaket tebal, dan di sini menggunakan baju yang tipis, itu juga termasuk adaptasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan karya wisata ke tempat yang bisa digunakan untuk mempelajari tentang bentang alam. Jadi kita akan menuju ke tempatnya. Yuk ke tempatnya, let's go. Halo semuanya. Nah, jadi sekarang kita sedang berada di salah satu bentang alam yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita berada di dataran rendah di daerah Sukawati, yaitu di desa Tegenungan. Nah, di sekitar sini Yitya lihat ada apa aja? Persawahan lagi, dan di sana ada apa? Sungai. Sungai. Nah, terus di sekitar sini ada tumbuhan apa yang Yitya lihat? Tadi pandan lagi, pohon pisang, terus kelapa. Nah, kalau di sini suhunya bagaimana? Yang kita rasakan adalah panas. Terus kalau panas Yitya menggunakan baju yang bagaimana? Baju yang berbahan tipis. Nah, terus kalau di sini persawahan, biasanya pekerjaannya masyarakat di sini bekerja sebagai apa? Petani. Nah, terus di sekitar sana Yitya lihat ada apa? Pegunungan. Nah, di pegunungan itu contohnya di daerah Kintamani itu ada apa aja? Ada Durian. pohonnya itu ada durian lagi, stroberi, terus jeruk. Nah, kalau di sana suhunya bagaimana? Sangat dingin. Kalau sangat dingin, Yitya menggunakan baju yang bagaimana? Berbahan tebal. Selain itu juga Yitya menggunakan apa supaya tidak dingin? Baju tebal, kaos kaki, dan sepatu. Nah, terus kalau di sana itu pekerjaannya bisa seperti apa? Ada kebun stroberi di sana, jadi pekerjaannya itu sebagai tukang Tukang pemetik. pemetik stroberi boleh.
Nah, jadi segitu aja video tentang karya wisata kita di sini. Kita lanjut ke evaluasinya. Let's go. Dadah. Nah, jadi kita sudah selesai melakukan karya wisata. Bagaimana? Seru sekali. Sangat seru ya. Jadi di sana kita melihat ada sawah, ada gunung juga. Nah, kemudian sekarang saya akan melakukan evaluasi terkait pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi. Nah, di sini saya sudah menyediakan 5 soal mengenai bentang alam yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Di sini bisa diisikan namanya dan kelasnya. Namanya saja boleh. Ini namanya. Ada pensil? Tadi. Nah, di sini isi namanya Lydia. Bisa. Dah. Ya, dah. Dah. Di sini pertanyaan nomor 1. Nah, kawasan di dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk A. Perkotaan, B. Pertanian, C. Pertambangan, D. Perkebunan. Kalau di dataran tinggi, kayak tadi itu di Kintamani, dimanfaatkan untuk apa? Biasanya untuk, misalnya strawberry itu adanya apa? Pertambangan itu apa? Kalau strawberry itu dia tuh masuk berkebun, jadi maksudnya di perkebunan. Ya, terus yang kedua, jika kalian berasal dari dataran rendah dan hendak pergian ke dataran tinggi, apa yang perlu kalian persiapkan? Kalau dari sini ke dataran tinggi perlu dipersiapkan apa? Boleh 2. Satu aja jawab. Terus nomor 3, bagaimana suhu di dataran rendah? dataran rendah. Panas. Ya. Terus selanjutnya, apa pekerjaan yang cocok untuk orang yang berada di daerah pegunungan? terus nomor 5, Apa contoh bentang alam di dataran tinggi? dataran tinggi kayak di Kintamani, contohnya apa? Ya, dah. Sekarang di sini ya ada pertanyaan. Yang nomor 1 itu kawasan di dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk berkebunan. Perkebunan itu ada kebun apa tadi? Strawberry juga ada, terus ada teh dan lain sebagainya. Terus jika kalian berasal dari dataran rendah dan pergi ke dataran tinggi, apa yang perlu kalian persiapkan? Itu adalah Jaket tebal. jaket tebal. Jadi supaya apa jaket tebalnya? Supaya Melindungi tubuh biar tidak terlalu dingin. ya. Terus bagaimana suhu di dataran rendah? Panas. Ya betul, panas karena kita berada di dataran yang sangat rendah, jadi panas suhunya dan dekat dengan pesisir pantai. Terus apa pekerjaan yang cocok untuk orang yang berada di daerah pegunungan? Itu adalah kita jawab tukang kebun. Nah, tukang kebun tadi ada tukang kebun untuk di strawberry, tapi juga di Sawahan. nggak di apa tuh di perkebunan itu bisa juga dijadikan sebagai objek wisata. Jadi ada juga yang bekerja sebagai pemandu wisata.
Terus apa contoh bentang alam di dataran tinggi? Ini kita jawab gunung ya. Gunung. Nah, jadi betul sekali kalau di dataran tinggi itu ada gunung. Selain itu ada apa lagi kalau di dataran tinggi? Tadi seperti tadi. Kalau di Kintamani itu ada danau, gunung, itu ya. Dah. Pantai itu di dataran rendah. Di tempat kita, di dekat-dekat sini. Laut juga di dataran rendah. Oke, jadi itu dia evaluasi yang telah kami lakukan. Jadi sekian video pembelajaran mengenai bentang alam yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Dadah.